Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 11 akan mempresentasikan materi pertemuan ke-12 yang berjudul Analisis Resiko dan Kelayakan Sistem dari mata kuliah Analisis Sistem Informasi yang diampu oleh Pak Jajat Sudrajat MKOM. Perkenalkan, nama saya Rizky Disantoso dengan NIM 24110037. Perkenalkan, nama saya Ika Saleha, NIM 24110028. Dan saya Fitri Nur Asli dengan NIM 24110033. Tanpa berlama-lama, kita langsung saja ke materi pertama. Sebelum kita ke materi analisis risiko dan kelayakan sistem, kita mulai dulu dari mengapa analisis risiko dan kelayakan sistem itu penting pada sistem informasi. Seperti yang kita tahu, sistem informasi itu memiliki banyak ketergantungan pada teknologi, proses, dan SDM. Resiko itu muncul karena kerentanan atau ancaman dari luar maupun dalam. Jadi, analisis risiko itu dapat membantu menghindari kegagalan proyek, mengelola ekspektasi stakeholder, dan mengalokasikan sumber daya secara efisien. Terus, apa sih hubungan resiko dan kelayakan? Jadi, resiko yang teridentifikasi dapat mempengaruhi kelayakan pengembangan sistem. Jika resiko tinggi dan strategi mitigasi tidak memadai, maka proyek itu bisa disebut tidak layak. Kita lanjut ke pengertian analisis risiko. Sebelum ke pengertian analisis risiko, kita mulai dulu dari pengertian risiko terlebih dahulu. Jadi apa sih risiko itu? Risiko adalah ketidakpastian mengenai kejadian masa depan yang dapat berpengaruh negatif maupun positif. Contoh risiko yang negatif itu seperti kerugian biaya. Jadi, analisis risiko adalah proses sistematis untuk mengidentifikasi risiko-risiko yang mungkin terjadi, mengevaluasi kemungkinan terjadinya dan dampaknya, serta merencanakan penanganannya. Lanjut lagi ke pengertian studi kelayakan sistem. Studi kelayakan sistem adalah evaluasi awal yang bertujuan menentukan apakah suatu proyek itu layak untuk dilanjutkan atau tidak sebelum tahap desain rinci dan implementasi dimulai. Tujuan dari studi kelayakan adalah menilai apakah investasi sumber daya, diantaranya ada waktu, uang, dan tenaga, dapat dibenarkan jika dibandingkan dengan manfaat yang diharapkan. Terus mengidentifikasi kekuatan, kelemahan, peluang, dan ancaman dari proyek yang diusulkan. Lalu menyediakan informasi bagi pengambil keputusan untuk memutuskan go atau no go. Terus, di mana sih posisi studi kelayakan sistem pada SDLC? Jadi, posisi studi kelayakan sistem itu dilakukan pada fase awal sistem analisis atau feasibility sebelum kebutuhan rinci diformalkan. Terus selanjutnya ada jenis-jenis kelayakan sistem. Di dalam aspek-aspek studi kelayakan sistem, ada yang disebut TELOS Framework. TELOS merupakan singkatan dari 5 aspek kelayakan yang sering digunakan dalam studi sistem informasi. 5 aspek kelayakan tersebut diantaranya ada technical atau teknis, ada economic atau ekonomi, ada legal atau hukum dan etika, terus ada operasional, dan yang terakhir itu ada scheduling timelines atau schedule feasibility. Kita mulai dari kelayakan teknis. Kelayakan teknis itu menilai apakah organisasi memiliki kapasitas teknis, ketentuan teknologi, dan kompetensi SDM untuk mengembangkan serta mengoperasikan yang diusulkan. Terus ada kelayakan hukum dan etika. Konsep utamanya adalah menilai apakah sistem dapat mematuhi hukum dan regulasi, terus tidak melanggar etika penggunaan data dan teknologi. Terus yang ketiga ada kelayakan operasional. Jadi
Kelayakan operasional itu menilai apakah sistem dapat dijalankan secara efektif dalam lingkungan organisasi dan diterima oleh pengguna. Ada kelayakan ekonomi. Konsep utamanya menilai apakah manfaat sistem lebih besar daripada biaya yang dikeluarkan. Lalu yang terakhir ada kelayakan schedule feasibility, yang konsep utamanya adalah menilai apakah proyek dapat diselesaikan dalam waktu yang tersedia, terus dengan sumber daya yang ada. Yang selanjutnya ada konsep cost benefit analysis, yaitu teknik yang membandingkan seluruh biaya dan manfaat, juga menentukan nilai ekonomi pada sistem, yang tujuannya itu untuk pengambilan keputusan investasi teknologi informasi dan menentukan prioritas proyek. Kemudian ada jenis biaya dalam sistem informasi. Yang pertama ada biaya langsung seperti pembelian server, lisensi software, dan juga gaji developer. Lalu yang kedua ada biaya tidak langsung seperti downtime system dan waktu adaptasi pegawai. Contohnya seperti implementasi ERP, yaitu biaya tersembunyi terbesar dalam pelatihan dan perubahan proses bisnis. Lalu ada jenis manfaat sistem informasi. Yang pertama ada manfaat terwujud atau tangible, yaitu pengurangan biaya operasional dan peningkatan produktivitas. Lalu yang kedua ada manfaat tidak terwujud atau intangible, yaitu kepuasan pengguna serta citra organisasi. Contohnya adalah sistem antrian di rumah sakit. Yang tangible-nya itu waktu tunggunya lebih cepat, dan untuk intangible-nya kepuasan pasiennya ya pasti meningkat. Nah, di sini saya akan menjelaskan tentang metode evaluasi cost benefit, yang dimana ada payback, fair-out, terus ada juga return on investment atau ROI, terus ada juga net present value atau juga NPV. Terus yang terakhir ada break even point atau disebut atau juga BEP. Contohnya yaitu sistem kasir yang berada di UKM. Nah, yang dimana investasinya harus kembali dalam 8 bulan. Positifnya yaitu harus dikembangkan. Terus juga ada contoh kasus sistem informasi akademi atau SIAKAD. Di sini ada biaya dan manfaat. Biayanya untuk pengembangan sekitar 120 juta dan operasional tahunan sekitar 20 juta. Nah, manfaatnya untuk pengurangan biaya administrasi. Nah, terus ada juga akses informasi secara real time. Kesimpulannya yaitu layar secara ekonomi dan operasional. Juga ada hubungan analisis resiko dan kelayakan, yang dimana resiko yang mempengaruhi kelayakan. Terus ada juga ada beberapa resiko. Yang pertama resiko teknis, untuk kelayakan teknis. Yang kedua resiko finansial, untuk kelayakan ekonomi. Yang ketiga ada SDM untuk kelayakan operasional. Nah, contohnya yang di dunia nyata, startup untuk gagal karena tidak mampu membayar cloud service. Terus juga resiko ekonomi tidak dianalisis sejak awal.
Nah, kesimpulannya, studi kelayakan Hausbahnhof analisis merupakan mekanisme pengendalian awal dalam siklus kehidupan sistem informasi. Nah, sistem yang layak secara teknis belum tentu layak secara organisasi dan ekonomi. Analisis harus di multidimensi atau telos, bukan teknologi atau setris. Nah, Hausbann analisis adalah rasionalisasi keputusan. Terus di sini ada beberapa juga untuk analisis rasio keputusan, yaitu mengubah institusi menjadi argumen berbasis data. Yang kedua, membantu menjawab pertanyaan kritis. Terus ada juga resiko variabel yang mempengaruhi semua aspek kelayakan. Terus ada best practice untuk analisis sistem. Di sini juga ada 3 bagian. Yang pertama, lakukan studi kelayakan sejak awal. Terus yang kedua, gunakan pendekatan kuantitatif dan kualitatif. Dan yang sajikan hasil analisis sebagai rekomendasi, bukan data mentah. Sekian dari kelompok kami. Mohon maaf bila ada salah dalam penyampaian. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.